Gini ya, saya juga nggak mau dosa ya, makan harta orang yang nggak ikhlas. Ya, saya rasa dia demikian kalau memang dia umat yang beragama, nggak berani. Apalagi ini juga sebenarnya saya niatkan harta yang dia minta ini harta untuk anak, satu rumah. Ini cuma saya punya rumah cuma satu, emang di situ cita-cita saya tinggal di Pemda Cibinong itu cuma satu itu. Saya punya tempat usaha yang akan menjadi workshop saya untuk sekolah, rencananya batal gara-gara perceraian ini. Habis belum batal, tertunda. Itu juga diminta ternyata ada bagiannya. Jadi segala sesuatu yang saya pikirkan untuk anak saya sendiri itu dilala, itu semua ternyata diminta gitu. Jadi saya minta kejujurannya. Saya tahu kalau ada harta non gonogini yang ada, non gonogini yang ada, saya tahu jumlahnya, saya tahu itu jadi apa. Cuma saya sama dia yang tahu. Sebenarnya itu harus dibicarakan secara kekeluargaan, nggak perlu orang lain tahu. Dan saya willing ngasih. Saya willing, emang itu duit dia, uang dia. Yang non goni gini pasti saya kasih, pasti. Saya nggak usah bersumpah-sumpah, saya bukan tukang sumpah ya, demi Allah, demi Rasulullah, tapi dusta buat apa? Pasti saya kasih kalau yang non goni gini gitu. Tapi ternyata yang diminta lebih-lebih gitu. Jadi ya ini yang saya hadapi. Sudah saya buka. Saya waktu dia datang dengan kuasa hukumnya ya, untuk melakukan mediasi sebelum ada pengadilan itu, saya senang. Makanya saya coba saya panggil kemudian Mbak Reta, manajer saya, punya orang yang juga bergerak di bidang hukum, badan hukum waktu itu, menjadi mediator dulu. Dia, Mbak Reta, saya nggak mau ke pengadilan, saya capek jadi sorotan media tapi urusannya pengadilan gitu kan, capek. Yuk, masa dia nggak capek sih? Tapi prosesnya justru mediasi itu belum terbentuk, belum terjadi, saya sudah dapat surat panggilan. Itu yang terjadi. Ya tentu ada yang memberatkan buat saya. Satu adalah data-data yang menurut saya tidak masuk akal, karena itu semua ada di beliau. Kedua, ketidakjujurannya dari beliau, si penggugat ini, adalah dia tidak mengakui adanya barang-barang yang dia pergi pertama kali meninggalkan rumah. Kalau isi berangkas saya dikosongin, itu dia nggak cerita. Tabungan saya, tabungan bersama kami, saya kan kembali lagi, saya pernah cerita ya, dari awal saya perkawinan, saya 100% honor saya itu ya, tentu saja dari pekerjaan dalam masa pernikahan, saya 100% ke dia. Dan itu tabungannya dibawa pergi sama dia. Saya cuma punya uang 3 juta saat itu ditinggal pergi. Tapi dia nggak cerita. Keluar dari rumah itu berapa sih? Kan ada tadi berangkat sering bobol sama tabungan. buku tabungan. Oh, beberapa batang emas ya, satuannya itu 100 gram, buku tabungan, berlian semasa pernikahan ya. Kalau dia mau jujur, itu kenapa nggak dimasukin sebagai harta gono? Ya seluruh barang-barang dari dia pergi meninggalkan rumah itu, tas-tas mewah semua udah dibawa semua, sepatu, tapi oke lah, ini jangan diminta lagi gitu. Total berapa mungkin? Karena mentang-mentang saya nggak nulis secara terperinci, puluhan tas, puluhan sepatu, puluhan baju itu tidak diperinci, tapi pihak mereka yang mengambil, kok saya lagi gitu. Ada berapa M mungkin? Oh, Allah, nggak M-an lah. Saya bisa prediksi, yang saya ingat itu 500 sampai 1 M adalah yang dekat. Nah, Jadi sebenarnya di dalam gugatan penggugat itu kan, di dalam berita-berita yang dia sampaikan ke media itu kan mencapai 3 miliar kan begitu. Ada 3,3. Ya, 3,3 miliar katanya begitu. Nah, tetapi faktanya dalam gugatan itu tidak hanya 3,3 M. Nah, ini dalam benda tidak bergerak dia sebutkan untuk yang pertama 3,3 M. Kemudian untuk benda tidak bergerak keduanya itu sekitar 1,5 M. Lalu kemudian dia menuntut lagi untuk benda-benda bergerak, ya kan, yang memang tadi disampaikan dari
klien saya ini langsung ya kan sekitar 500 sampai 1 M Mas ya. Ya, yang dibawa langsung. Ya, jadi kalau di total keseluruhan yang dituntut oleh dari penggugat ini mencapai 5 M begitu dari pihak penggugat. Tapi kami pertegas di sini bahwa hanya satu yang kami akui ya kan dalam konteks harta bersama atau gonogini ini, yaitu satu mobil mewah saja begitu. Tetapi ya kami menghargailah dari pihak penggugat, dia tetap bersikeras dan menuntut terkait dengan apa yang tuntutannya, ya silakan nanti dibuktikan saja pada tanggal 19 Agustus 2020 kita lihat nanti bukti-buktinya apa saja yang ditunjukkan begitu. Dan kami pun dari tergugat akan membuktikan juga untuk mendadak bergerak itu memang diperoleh sebelum menikah. Ada sebenarnya terbuka banget yang bisa menyelesaikan ini secara kekeluargaan gitu, secara misalnya berdamai. Loh, justru ada saksi saya sendiri, Mbak Reta, manajer saya. Jadi sebelum dengan tim saya, kuasa hukum dengan Yara ini, sebelumnya saya udah ada, saya panggil seorang mediator ya untuk menyikapi masalah gonogini ini gitu. Ya saya ingin selesai dalam ya secara mediasi aja. Ini harta secara kekeluargaan, yang tahu belinya kapan, apanya kapan, yang megang buktinya siapa, ini itu kan cuma kami berdua gitu loh. Sebelum saya tahu list yang mereka minta itu, saya udah dapat surat panggilan pengadilan, makanya batal yang kemarin. Ternyata mereka yang inisiatif pakai mediasi, mereka juga yang membatalkan mediasinya tidak berjalan. Saksinya ada Mbak Rita dan saat itu mediator saya, kuasa hukum saya juga gitu loh. Nah, karena memang urusan pengadilan saya memang mempercayakan sama Yara, ya udah beliau bapak-bapak di sini nih ya kaget ini menerima data-data yang ada. Saya pun juga kaget menerima data-data yang ada, baru saya baca setelah ada laporan pengadilan.